engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu,
Karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 10. Kita membacanya secara responsoria. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsaida. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sepuskan aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Marilah kita mendengarkan warta jemaat kita pada pagi hari ini, Minggu ke-13 sesudah Trinitatis, 11 September 2022. Dengan topik Minggu, Allah menginginkan pertobatan. 01. Gerakan Rp1.000 untuk mendukung pelunasan hutang dana pensiun HKBP sebagaimana surat dari pucuk pimpinan HKBP. Dimohon jemaat mendukung gerakan ini dengan memberikan sumbangan di kotak yang ada di depan pintu gereja. 02. Pendaftaran CD periode 2022 sampai 2023. Gereja membuka pendaftaran pelajar CD periode tahun 2022-2023. Bagi jemaat yang akan mendaftar dapat menghubungi kantor gereja dengan membawa surat pengantar dari situa wilayah, fotokopi akte baptis, fotokopi akte lahir 1 lembar. Kelas CD rencana dimulai bulan Oktober 2022. Pertemuan pendeta dan pelajar CD bersama orang tua direncanakan pada hari Kamis 29 September 2022 masuk pukul 19.30 WIB di ruang serbaguna HKBP Pasar Minggu. 03. Rapat evaluasi kerja. Gereja kita melalui Parhalado akan mengadakan rapat evaluasi kerja, penata layanan, program dan anggaran 2022. Diadakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 masuk pukul 18 WIB. Dimohon kehadiran semua Parhalado pada rapat tersebut. 04. Kebutuhan penunjang pelayanan. Untuk mendukung pelayanan gereja khususnya remaja dan sekolah minggu di gedung fasilitas dan serbaguna, dibutuhkan pengadaan gorden, 1 keyboard Yamaha PS SX 700, 2 unit infocus dan proyektor, dan 5 unit speaker aktif 12 inch. Saat ini sudah diterima persembahan dari NN 1 unit infocus. Bagi jemaat yang mau memberikan persembahannya untuk kebutuhan ini, dapat menghubungi situa wilayahnya atau sekretaris gereja. 05. Persembahan material atau barang. A. Pengadaan gorden. Gereja kita menerima persembahan dari NN berbentuk barang dan pemasangan gorden vertikal di gedung fasilitas lantai atas. Gereja kita mengucapkan terima kasih dan semoga Tuhan semakin memberi berkat keluarga tersebut. B. Pengadaan infocus. Gereja kita menerima persembahan dari NN 1 buah infocus untuk mendukung pengajaran remaja
di gedung fasilitas lantai atas. Gereja kita mengucapkan terima kasih dan semoga Tuhan semakin memberi berkat keluarga tersebut. 06. Kebaktian wilayah. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Bagi warga jemaat bisa hadir di gereja dan yang tidak bisa hadir dapat mengikuti live streaming. Persembahan dan dapat diberikan melalui situa wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah kebaktian wilayah di hari Jumat 16 September 2022 adalah wilayah 11. 07. Dewan-dewan. 07.1 Dewan Koinonia. 07.1.2 Pelantikan pengurus perempuan distrik periode 2022-2026. Sesuai dengan surat pareses dan keputusan rapat periodisasi PPD, pada hari ini diadakan pelantikan pengurus PPD periode 2022 sampai 2026. Pengurus yang terpilih: Ketua Umum Nyonya Sandra Huta Barat Boru Sidabutar dari HKBP Pasar Minggu. Sekretaris Nyonya Silvia Boru Pasaribu Boru Serait dari HKBP Menteng. Bendahara Nyonya Reni Siregar Boru Siagian dari HKBP Cibubur. Wakil Bendahara Nyonya Desi Manurung Boru Damanik dari HKBP Cipayung Cilangkap. Anggota Wakil Ketua Wilayah: 1. Nyonya Ratua Dewi Simangunsong Boru Tambunan dari wilayah Jakarta Pusat. Nyonya Reni Siahaan Boru Tobing dari wilayah Jakarta Barat. Ketiga, Nyonya Leli Manurung Boru Sitanggang dari wilayah Jakarta Selatan. Nomor 4, Nyonya Hermina Siagian Boru Napitupulu dari wilayah Jakarta Utara. Nomor 5, Nyonya Tince Tambunan Boru Pangaribuan dari wilayah Jakarta Timur 1. Nomor 6, Nyonya Marida Nainggolan Boru Manulang dari wilayah Jakarta Timur 2. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Seksi AMA. Sehubungan dengan kegiatan Parahyon AMA, setelah warta jemaat kita dengarkan sosialisasi dari seksi AMA di ibadah pagi, siang, dan sore. 08. Pernikahan. 08.1 Pengumuman kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Johannes Mikael Dixon Lubatoruan ST, putra dari Bapak Situa IR Epson Lubatoruan dengan Ibu Siti Maniur Boru Nababan. Alamat Jalan Palapa 11 nomor 18 RT 07 RW 05 Pasar Minggu, wilayah 6. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dengan Ervina Septiani Boru Nababan SE, putri dari Bapak Harles Nababan SE, dengan Ibu Flora Lisa Boru Simanjuntak. Alamat Puri Citayam Blok C1 11 Permai Rawa Panjang, Kota Depok. Anggota Jemaat HKBP Depok 1, Resort Depok 1. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 17 September 2022 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 08.2 Pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Andreas Wahyudi Pandapotan Hutapea SSI TM Mare putra dari Bapak Dr. Randus Sabungan Halomuan Hutapea Master Komputer dengan Ibu Dr. Randa Nurmaida Boru Gurning. Alamat Jalan Musyawarah RT 03 RW 01 nomor 5 Ragunan wilayah 12.
anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dengan Angelia Kusuma Putri Borugurning, ST, TRT Putri dari Bapak Andri Kusuma dengan Ibu Peti Susan yang telah diangkat anak oleh keluarga Frans Batara Gurning, ST, Ibu Juliana Tamara Boruhutajulu. Alamat Jalan Musyawarah RT 03 RW 01 nomor 5 Ragunan. Anggota Jemaat HKBP Gading Serpong, Resort Serpong, pemberkatan pernikahan pada hari Jumat 23 September 2022 pukul 9 WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Kami persilakan buat seksi AMA untuk memberikan sosialisasi. Shalom, selamat pagi. Horasma dihita sude akka ama. Hami sian panitia parheheon ama dohot kesehatan ama. Naeng manugios sude ama tardumobi akka ama naposo asaboi maddohoti acarata na tamulai di bulan Oktober ima perjulu sahali adong ma gotong royong hita di tanggal 8 Oktober dungi donor darah ma hita di tanggal sia hari Minggu tahu duti mamuse adong muse pertandingan catur, pertandingan tenis meja, jala tu ama naposo naing manian maddohoti lomba lari dohot futsal dungi di puncak acara non tanggal 10 November di Simatabaen pertandingan asapungu hita sude maddohoti di gereja jam 12 harian dung sae gereja jam 10. Songonima hupa botoh kami nanaeng dohot boy ma menghubungi panitia manang naung jonok tu situa wilayah masing-masing. Songonima buah-buah siak kami songon nanaung di bain pemerintah slogan di hita imana idokonna pulih lebih cepat bangkit lebih kuat. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mendengarkan firman Tuhan di minggu kita pada saat ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan buat kita demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah aku temukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang yang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ataupun perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cepat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang berdosa yang bertobat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuai dengan topik minggu kita dikatakan Allah menginginkan pertobatan. Saya ingin memulai dari khotbah kita pada saat ini. Bapak Ibu, ada sebuah cerita, ada seorang ayah di negara Tiongkok yang bertahun-tahun, lebih dari puluhan tahun menjadi bahan pembicaraan di negara itu karena dia selalu mencari anaknya yang hilang. Di mana anaknya itu pada saat usia 20 bulan tiba-tiba pada waktu bersama dengan sepupunya dia bermain, disitulah kehilangan anaknya. Sejak saat itu bapak itu mencari anaknya sampai tanpa ada kenal lelah. Dia tidak kenal lelah. Dia selalu mencari. Dia selalu bertekad untuk pergi satu kota ke kota lain. Yang ada di dalam pikirannya adalah karena dia ingin berjumpa dengan anaknya.
Tapi satu hal yang sangat membuat kita mungkin tersentuh, yaitu di mana seorang ayah ini adalah di mana keterbatasan fisik. Dia mempunyai keterbatasan fisik, artinya dia tidak seperti kita. Mungkin dalam menjalani perjalanan kakinya mungkin dia kekurangan. Jadi kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana susahnya saat Bapak ini tadi jangan harus merangkak sambil membawa foto anaknya untuk menelurusi jalanan di seluruh kota-kota hanya untuk mencari anaknya. Apa yang mendorong Bapak Ibu? Yaitu Bapak itu untuk melakukan semuanya ini. Apa yang mendorong Bapak itu melakukan semuanya itu? Yang pasti Bapak Ibu dan yakin mungkin Bapak itu melakukan karena dia sangat mengasihi anaknya. Karena kita lihat, mungkin kita dengar berita ya, di negara-negara manapun sekarang ini sudah banyak sindikat, yaitu dikatakan penjualan anak ya Bapak Ibu. Di sini yang mau dikatakan Bapak Ibu, apakah Bapak itu melakukan tindakan yang bodoh? Mungkin kita mengatakan dengan keterbatasan fisiknya sampai berpuluhan tahun. Mungkin kita sadar, mungkin kita sendiri mengatakan, aduh oto nai ho amang ngabe lo jahu wang fisikmu pengasongonon ikon taonommu udan las nirang ikon lahu tu kota tahun. Pasti kita mengatakan udahlah, relakanlah itu anakmu. Itu mungkin yang kita katakan Bapak Ibu sebagai kita manusia. Sebagai manusia tadi kita dapat memahami bagaimana pengorbanan ya Bapak itu yang dilakukan seorang ayah di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita manusia saja, melalui cerita ini yang mau saya katakan, jika kita manusia bisa melakukan pengorbanan seperti itu, apalagi Allah yang kita percaya ini Bapak Ibu. Molo boido tahu lahos song pengorbanan seorang ayah itu di tonga-tonga ninggoluta lobi siani pengorbanan na pinatari dani debata nataha porsiai. Karena itu apa yang boleh kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu, di mana Allah mengerahkan seluruh kasihnya, mengerahkan seluruh upayanya hanya untuk mencari kita orang-orang yang berdosa ini, orang-orang yang terhilang ini. Supaya apa? Supaya sukacita kita itu kembali ditemukan. Mungkin sukacita kita ini Bapak Ibu sudah susah kita temukan di dalam kehidupan kita. Tapi kini datang Allah, datang Tuhan Yesus ingin mencari kita supaya sukacita kita itu bisa kita raih, kita temukan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan di pasal 15 kitab Injil Lukas ini, ada 3 perumpamaan untuk menjelaskan bagaimana upaya Yesus, bagaimana upaya Allah menunjukkan kasihnya untuk mencari kita yang hilang itu. Yaitu melalui domba yang hilang, melalui dirham yang hilang, dan melalui anak yang hilang. Sama memang pesannya yang mau yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui perumpamaan ini. Di mana Injil Lukas mau membukakan dengan di mana Injil Lukas membuka di mana ada pertemuan antara Tuhan Yesus dengan 2 golongan orang di sini. Yang pertama, kelompok yang pertama yaitu para pemungut cukai dan yang berdosa. Para pemungut cukai ini dibenci karena dikatakan mereka menjadi kaki tangan Romawi untuk menarik pajak ke sesama bangsanya sendiri, dan biasanya suka seenaknya mereka menarik pajak. Mereka dibenci dan dianggap sebagai pengkhianat. Sementara kelompok kedua adalah orang-orang Farisi
dan ahli-ahli Taurat. Lagi kelompok pertama dikatakan yaitu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, inilah yang paling dibenci. Dan kelompok yang kedua tadi yaitu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini adalah ahli-ahli yang mengerti akan firman Tuhan. Ini adalah ahli-ahli yang mengetahui firman Tuhan itu sendiri. Mereka mengaku bahwa mereka menjalankan Taurat dengan ketat dan punya pengetahuan yang sangat luas tentang kitab suci. Mereka merasa merekalah paling rohani dan merekalah yang paling layak menghakimi orang lain. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, satu hal yang sangat menarik yang mau disampaikan di dalam kitab Injil Lukas ini, yaitu menggambarkan bahwa orang-orang yang berdosa, yang dipandang rendah oleh orang lain dan dianggap tidak layak untuk masuk ke dalam surga. Justru Bapak Ibu, apa yang dikatakan di sini? Biasanya orang-orang yang demikianlah yang datang kepada Yesus. Inilah yang ditunjukkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Orang-orang tadi dikatakan yaitu orang-orang yang berdosa itu, yang dipandang rendah itu, yang dipandang hina itu, yang tidak layak masuk ke surga ini. Justru disitulah yang mau ditunjukkan bahwa mereka rupanya yang datang ke hadapan Yesus. Bukan orang-orang yang mengerti akan firman Tuhan itu. Bukan yang orang-orang yang mengerti mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Malahan orang-orang yang tidak mengerti apa-apa tentang firman Tuhan, mereka datang. Karena itu Bapak Ibu, ini menandakan ada sesuatu yang menarik dalam diri Tuhan Yesus. Kalau ini damang dot dahinang molota hitop pe Yesus, pasti donota ada sesuatu di dalam diri Yesus itu. Kenapa kita mau mempercayainya? Ada sesuatu di dalam Yesus, ada sesuatu di dalam ajarannya maupun pribadinya, sehingga orang-orang seperti orang-orang berdosa itu, orang-orang yang hina itu mau mengikuti dia, mau mendengarkan dia. Bahkan orang-orang yang menganggap dirinya ahli-ahli Taurat, yang rajin bergereja, dia tidak menganggap bahwa Yesus itu ada kelebihan daripada Yesus. Tidak hanya itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus bahkan makan bersama dengan mereka. Bayangkan kita Bapak Ibu, molo hita peate ya mangate unang majo, molo dibereng dongata na sagulongan majo. Manga kita rap dongata na do musut ta amay. Dongatai pasti tak kasih ya beho, dak sahorong beno. Itu tae, itu. Ketika kita mungkin jalan bersama dengan musuh kita yang selama ini, dilihat dengan golongan kita yang bersama-sama selama ini. Nah, ini lihat dong. Lari be dongatai, lu Messi, tak tinggal home. Ini yang dirasakan pada saat itu Bapak Ibu. Pada saat itu Yesus makan bersama, bukan hanya sekedar makan, tetapi tanda penerimaan dan tanda solidaritas. Molo dihalak jauh di molo dokon makan bersama, bukan hanya sekedar makan dia mang, tetapi apa? Tanda penerimaan, tanda solidaritas. Jadi dengan makan bersama, yaitu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu, Tuhan Yesus dianggap menyamakan dirinya dengan orang-orang yang berdosa itu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, melihat tadi yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Bersungut-sungut ma akka ahli-ahli Taurati. Marutungut ma akka halak Farisi. Sampai mereka berprotes. Dikatakanlah molo bahasa gaulnya, gimana sih Yesus ini? Mereka itu kan mencuri. Mereka itu kan merampok. Mereka itu kan melakukan yang tidak sesuai dengan Tuhan. Tapi maju bahasa-bahasa yang apa ya, yang mudah kita cerna. Dia ditegur, kok malah makan bersama?
Ulu do Habib tongi songoni kapan dita. Songoni do padita. Nga di songonongi padita. Nga di songonong padita. Alay ulu do nasida tu sari nak padu. Tugas nami deh. Itu kan namang do tamina. Nah tapi songo dia hami di bain. Alay molo di jakok kami. Balau do hami tu si unang gabi hatai. Aido tu bara di baby itu hamu di pasahatin. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus itu ini mirip kalau kita gereja tiba-tiba kedatangan anak contoh nama Mang Ngoto Minang. Contoh nama Roma di gereja tahun musuta ate. Mono akadeta benci topu Roma minggu. Ahmad adoko namang. Apalagi nang tot di perbedi itu ibana. Pasti dadok kesore. Udah dikuasai Roh Kudus ini. Sudah berubah dia. Mungkin kita diantara kita mungkin risih. Mungkin kita merasa risih. Karena kita berpikir bahwa gereja ini adalah tempat orang-orang baik. Gereja adalah tempat orang-orang yang mengikuti firman Tuhan. Apa benar demikian Bapak Ibu? Apa benar demikian? Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, orang-orang Farisi dan orang-orang Taurat itu mempunyai cara pandang sendiri tentang bagaimana Allah bertindak kepada orang-orang berdosa. Bagi manusia, orang-orang yang baik, orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang banyak amal, orang-orang yang mereka lah yang layak masuk surga. Ima pikirat tak amang dot tamuina. Sementara yang jahat, sementara orang yang pembunuh, sementara orang yang suka melakukan yang tidak baik, harusnya mereka nggak ada lagi jalan mereka untuk berubah. Itulah pemikiran kita. Kita bisa melihat logika ini dalam ajaran berbagai macam agama di tengah-tengah dunia. Kalau kita perhatikan tadi Bapak Ibu, padahal orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat ini pasti tahu bahwa Allah pernah berfirman ya. Kalau kita pernah kita mendengarkan dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, seringgo tabegyo nati amangate. Memang orang Farisi itu, orang Taurat itu mengetahui kedatangan Yesus ini, kedatangan Allah ini. Dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Sebab tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Inilah perbedaan antara Allah dengan manusia, kita sebagai ciptaannya. Karena itu inilah yang mau dijelaskan oleh Yesus, oleh Allah di tengah-tengah firman kita. Tuhan menceritakan 3 buah perumpamaan, tetapi di dalam firman kita ada 2, yaitu tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Ini untuk membuka pemikiran orang Farisi tadi. Ini membuka pemikiran dari ahli-ahli Taurat itu. Tuhan Yesus memulainya dengan menggunakan kata-kata dengan jelas. Dikatakan di dalam firman itu, siapakah di antara kamu, begitu kata Yesus, yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat sampai ia menemukannya. Anggu hita mangato itangate bolo nung adong 100 domba manang 100 ekor hoboniba te mago sada to emak adong gope sia pulusia naik itu alana nga lobi cukup di kita. Karena itu makanya dipertanyakan oleh Yesus, siapakah di antara kamu? Adong kamu ira merasa kehilangan. Ketika ada dombanya 100 ekor kehilangan 1. Apa yang maksudkan dikatakan di sini Bapak Ibu? Yang maksud dikatakan di sini orang-orang yang mendengar Tuhan Yesus termasuk juga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam hati pasti setuju bahwa tidak ada gembala yang sejati.
Dan tidak ada gembala yang sejati yang tidak akan mencari dombanya yang hilang. Molo gembala sejati do ibana pasti do dilului dombane. Molo parmahat do ibana na sejati pasti do dilului. Ale yang go parmahat na biasa do dang ilului. Dang lujai tahu dah uluja. Do Messi mago. Mana ngolo olo do mulak Sony andon. Ando saya dari rai bulak geng. Gembala sejati pasti akan melakukan apa saja untuk menemukan dombanya. Jika gembala saja begitu, apalagi Tuhan tayamang dotamina. Kalau gembala sejati melakukan kehidupannya demikian, apalagi kita Allah kita yang di dalam firman Tuhan mengatakan penyayang dan pengasih, bahwa Allah itu penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa. Bukannya langsung membuang, Allah bukannya langsung membuang, Allah malah rela melakukan apa saja, memberikan kesempatan supaya orang-orang yang seringkali dipandang rendah oleh sesama manusia berbalik ke arahnya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, banyak sekali bukti dari kasih kesabaran Allah ini di dalam firman Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kita mungkin kita rasakan Bapak Ibu. Contohnya Nabi Yunus ya. Karena kasih karunia kepada bangsa Niniwe, Yunus marah. Ya. Di mana Niniwe ini adalah musuh Israel. Malah karena Niniwe ini menjadi bertobat. Disitulah kemarahan Yunus. Yunus berpikir ini harus dibinasakan karena mereka tidak sejalan dengan firman Tuhan, dikatakan. Kita lihat juga bagaimana Daud yang berdosa, di mana dia mengambil istri daripada panglimanya. Apakah Allah langsung mencabut nyawanya? Tidak. Bahkan Adam dan Hawa ketika dia jatuh ke dalam dosa, memakan makanan buah pohon yang ada di tengah-tengah itu, apakah nyawa mereka langsung dicabut? Tidak. Allah mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Inilah pesan daripada firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang hilang itu? Siapakah yang hilang itu? Apakah kita yang termasuk di dalamnya? Mungkin ada di antara kita berpikir, kan sejak kecil emang saya sudah rajin gereja. Sejak kecil saya sudah enggak berbuat dosa. Bahkan naposo au nung agabe diri jenau. Bahkan au aktif di seksi-seksi di pergerejaan. Perhatikan domba yang hilang itu Bapak Ibu. Mungkin awalnya merasa baik-baik mereka yang 100 ekor itu. Tetapi semakin lama semakin jauh dengan kawanan domba lainnya. Dan pada titik tertentu domba itu baru menyadari bahwa dirinya sesat. Begitu juga kita manusia Bapak Ibu. Banyak orang merasa dirinya mereka baik-baik saja karena karir kita lancar, aku diberkati kok, keluarga kita harmonis. Apa yang salah? Salah satunya orang yang saya mungkin ya Bapak Ibu, ini yang mungkin sering tidak kita, tetapi karena merasa menjadi orang baik, maka orang seperti itu semakin merasa layak untuk masuk surga. Apakah ini benar? Apakah ini kita benar? Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 14 ayat 2-7. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ternyata Bapak Ibu, menurut standar Tuhan yang mengetahui segala isi hati dan tingkah laku kita manusia ini, tidak seorang pun ada yang baik. Itu ahli Taurat itu Bapak Ibu, itu orang-orang Farisi itu,
Dikatakan termasuk kita Bapak Ibu, mungkin kita yang hadir pada sini, semuanya tidak mungkin bisa mencapai standar daripada Tuhan. Standar daripada Tuhan. Jadi kita semua sebenarnya sama-sama berdosa Bapak. Alana hita sia-sia dam do siawa do hita. Sarupa do hita halak pardosa. Sarupa do hita halak orang-orang yang dibenci itu. Sama kita. Sama berdosanya dengan orang-orang yang di dalam penjara. Kalau kita merasa sudah pasti masuk surga hanya karena kita rajin ke gereja, hanya kita aktif di dalam pelayanan, tetapi hanya membuat diri kita semakin pede, semakin merasa layak untuk diterima Tuhan. Disitulah Bapak Ibu, bukti kita terhilang karena salib Kristus telah kita rendahkan di dalam diri kita. Orang yang merasa dirinya paling baik justru tersesat paling jauh Bapak Ibu. Lukas mencatat orang Farisi yang berdoa, "Ya Allah," seperti yang dikatakan di dalam Lukas 18 ayat 11 ayat 12. Dikatakan di dalam doa daripada orang Farisi itu, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang-orang lain, bukan perampok, bukan lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Orang Farisi itu adalah orang-orang yang paling celaka. Karena merasa paling tahu kitab suci, namun merasa paling tidak berdosa. Demikian juga Bapak Ibu, kalau kita mengaku kita sebagai orang Kristen ini, tetapi masih menikmati dosa, mengaku sudah bertobat dan terima Yesus, tetapi tidak ada perubahan hidup. Kalau hari kelihatan rohani, tetapi hari Senin sampai Sabtu bolehlah berbuat sedikit. Kalau begitu, apakah benar Roh Kudus sudah ada dalam hati kita? Tetapi tepat perkataan Tuhan Yesus melalui Nabi Yeremia yang dikatakan di dalam Yeremia 4 ayat 22, "Sungguh bodohlah umatku ini, Tuhan, sungguh bodohnya umatku ini, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak yang tolong dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu." Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum hatinya dijamah oleh Roh Kudus sehingga bisa menerima Kristus sebagai juru selamat, maka semua orang pada dasarnya seperti domba yang tersesat ini. Domba merupakan makhluk yang lemah, seperti itu juga kita Bapak Ibu. Kita diibaratkan seperti domba itu, tidak punya taring, tidak bisa lari kencang. Jangan dong boy diulah domba. Begitu tersesat, dia tidak ada harapan lagi. Mau lo domba, mau lo nunga tersesat imana mau todo. Itulah kalau binatang domba. Dia tidak bisa pulang sendiri, karena domba ini harus ada kepalanya. Alana domba molo sada tusan ima kepala lain tusido sude. Ido molo mago sia rombongan domba ngabe mau to dame mana? Itu dia na mau. Lagi bawa tobe. Demikian juga kita Bapak Ibu manusia yang berdosa ini tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Nanga dong na boy paluau diri dah sendiri. Berbuat baik seberapapun banyak yang kita lakukan. Seberapa banyak yang kita lakukan kepada sesama kita, teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, bahkan gereja. Sebesar pun persembahan yang kita berikan ke gereja, itu semuanya tidak menghapus dosa kita Bapak Ibu. Karena menurut firman Tuhan di dalam Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Itulah Allah Bapak Ibu, yang kasihnya digambarkan seperti kasih seorang gembala yang mencari dombanya yang hilang. Kalau kita mengerti hal ini Bapak Ibu,
maka kita tidak akan merasa ke gereja itu sebagai pengorbanan. Karena banyak gini Bapak Ibu, kita ini datang ke gereja seperti untuk mengorbankan kita. Contoh kita merasa pengorbanan, harus kita tutuplah toko kita. Mempersembahkan uang itu seperti merasa rugi kita. Atau ikut perjamuan khusus itu kan lumrah. Tidak Bapak Ibu, itu semuanya adalah anugerah. Kita lakukan itu ke gereja, kita lakukan pelayanan, itulah anugerah yang kita terima Bapak Ibu, bukan pengorbanan. Tetapi itu adalah anugerah dan hanya bisa kita lakukan karena Tuhan Yesus yang telah menebus kita, sehingga kita yang penuh dosa ini dipandang benar oleh Allah. Apakah kasih Tuhan itu betul-betul sudah menjadi arah kehidupan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Kalau kita sudah benar-benar mengerti bahwa kita adalah domba yang hilang, namun sudah ditemukan Tuhan, walaupun kita melawan, Tuhan malah menggendong kita Bapak Ibu. Sampai pada akhirnya kita menikmati kembali persekutuan dengannya, maka hidup kita akan berubah. Kita akan menjadi karyawan yang bekerja dengan segenap hati. Bukan hanya bekerja untuk bos, tetapi kita bekerja untuk Tuhan. Menjadi pengusaha yang berbisnis yang dengan jujur. Karena bukan keuntungan semata yang kita cari, tetapi perkenanan Tuhan setelah pensiun. Bukannya berpoya-poya, tetapi lebih banyak berdoa dan melayani Tuhan. Dengan mengerti kasih Tuhan Bapak Ibu, maka kita akan mengerti bahwa seluruh hidup kita ini sudah selayaknya dipersembahkan pada Tuhan. Karena tanpa Kristus, semuanya prestasi yang kita dapat di tengah-tengah kehidupan kita akan sia-sia. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang terakhir, kiranya kerinduan Tuhan untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang itu, kita semua juga menjadi kerinduan kita juga bersama-sama, sehingga kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, orang yang selalu menunjukkan gereja yang giat melakukan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Kristus. Percayalah, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk hidup menjadi saksinya, karena Dialah pernah berjanji. Dikatakan di dalam Matius 28 ayat 20b, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap terima kasih ya Allah buat firman-Mu yang membuka pemikiran kami tentang bagaimana kami sebagai orang pengikut Engkau ya Tuhan, di mana Tuhan telah mengajarkan kepada kami pada saat ini melalui perumpamaan domba yang hilang dan dirham yang hilang, bahwa kami ini adalah sesama manusia yang berdosa ya Tuhan, yang dicaci maki oleh dunia ini, yang disakiti. Kau ajarkan bagi kami ketika Kau telah mencari kami orang yang berdosa ini yang penuh kasih-Mu, Kau minta kepada kami ya Tuhan, supaya kami selalu menunjukkan bagaimana kerinduan kami akan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Karena itu mampukan kami untuk melakukan itu di dalam kehidupan kami ya Tuhan, terlebih di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami ya Tuhan tidak menganggap remeh sebagai saudara-saudara kami, bahwa kami ini adalah ciptaan-Mu ya Tuhan, bahwa kami ini adalah ya orang yang dikasih Tuhan, dan kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Kami tidak layak menganggap diri kami ini adalah orang-orang yang telah menerima dan ingin masuk ke dalam kerajaan-Mu surga. Tetapi karena kasih-Mu lah Tuhan, sehingga kami bisa, sehingga kami dilayakkan
menerima anugerah yang Kau berikan kepada kami. Karena itu kami berdoa ya Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu Gereja KBP Pasar Minggu. Biarlah Tuhan dengan anugerah-Mu yang penuh dengan kasih itu, yang penuh dengan berkat itu, yang selalu memelihara kehidupan para jemaat, memimpin perjalanan kehidupannya, memimpin rumah tangga, memimpin di dalam pekerjaan, memimpin di dalam persekutuan dimanapun mereka berada. Biarlah dengan kehidupan kami ini ya Tuhan menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, membawa sukacita, membawa damai di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu juga kami berdoa kepada jemaat-Mu ya Tuhan, mungkin pada saat ini jemaat-Mu berbaring di rumah maupun di rumah sakit. Itu karena sakit penyakit yang menghinggapi di tubuh jasmani mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu begitu besar seperti yang telah Kau tunjukkan di dalam firman-Mu. Mujizat-mujizat-Mu begitu nyata. Karena itu kami perserahkanlah kepada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Itu para jemaat-Mu yang mungkin berbaring di rumah dan di rumah sakit karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang memelihara kehidupan mereka, menguatkan, memberkati ya Tuhan, memberikan pengharapan kepada jemaat-Mu agar sakit penyakit yang mereka hadapi bukanlah sesuatu penderitaan, tetapi itu menjadi pengharapan bagi mereka untuk menerima anugerah yang dari Tuhan. Berkati obat dan para medis dan para pengobatan yang mereka lakukan, supaya itu menjadi jalan Tuhan untuk menyembuhkan sakit penyakit di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami pulang ke tempat kami masing-masing melakukan aktivitas kami. Biarlah melalui persekutuan dan firman yang kami dengar, itu kami bawa menjadi kekuatan kami untuk melakukan firman-Mu dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan. Namun satu
kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.